Huwal Habibul ladzi urja syafa'atul lihau. Apa iki? Apa limbah kekasamu Mustafa lima ya wasi'al karamin Kala bibika khair Ki kulli min Saya masih mengingat semua rekayasa eksekusi persekusi yang dilakukan oleh Bambang Permadi atau Bribka Bambang Permadi oknum anggota Polsek Sukolilo, Polresta Pati yang telah menculik dan menggondolari atas anak-anak dan istri sah saya. Untuk ini saya meminta bantuan daripada kepolisian untuk kembali merekonstruksi, merumuskan kembali dan melakukan penyelidikan mendalam berkaitan dengan unsur-unsur kriminal verjaring lainnya, di mana saudari Indah Wayu Widiawati diduga kuat sudah bekerja sama atau berkonspirasi melakukan permufakatan jahat dengan beberapa pihak, baik di dalam internal keluarga maupun di luar. Dan tentunya saksi-saksi itu kami ambil dari luar, yaitu semua yang mengetahui kejadian ini, yaitu Bapak Kapolsek Gabus, Bapak Kapolsek Tambaromo, Bapak Kapolsek Sukolilo, waktu itu Bapak Solikul Hadi, Bapak Kapolsek Kayen, yang juga diduga kuat mengetahui rancangan rekayasa kejadian persekusi, eksekusi, dan premanisme yang terjadi di wilayah Gabus yang waktu itu diutai oleh Bambang Permadi dan Besut. Jadi saya pengen hal ini kita tegaskan bahwa dugaan kuat datangnya Indah ke Karanggayam adalah tukang ojek Besut ya. Dan Besut inilah yang diduga men-setting keluarnya saudari Wiwi dari persembunyian, yaitu dari
rumah singgah di sekitaran Tambak Romo. Jadi semua kepolisian tahu bahwa ini adalah suatu permufakatan jahat dan rancangan jahat, di mana saudari Indah Wayu Widiawati sepulang dari Magelang itu transit diduga di rumah orang lain, yang diduga adalah di rumah Sri Tomo ataukah di rumah Ibu Supawatin. Setelah itu merancang atau mengojek dari Karangkonang, dari Tambak Romo sampai ke Karangkonang. Setelah dari Karangkonang melakukan perjalanan dengan menghasut dan mengajak saudara Sholihul Hadi untuk makan malam, dan kita sebagai bentuk syukuran itu mau makan malam, dan keluar itu rasanya kok tidak enak gitu, ada perasaan tidak enak, ada sesuatu yang janggal. Dan setelah sampai di Winong, saudara Indah mengajak saya untuk di Gabus, katanya di Gabus itu pecel lelenya enak begitu, saya tidak tahu, dan mengajak sampai ke Karaban rencananya. Tetapi karena kembali tadi ada perasaan tidak enak ya, ada ketidakpercayaan pada saya, itu hati saya sudah mulai teratapan, dan ada rekayasa perbuatan jahat itu, di mana saya berhenti di sebelah selatan SMP, lalu saya kembali ke timur untuk melakukan sisik melek dan memomah sepeda motor, lalu kita ke barat. Setelah ke barat, perasaan tambah tidak enak lagi, kelihatannya dikuntit oleh orang. Kita masuk ke gang, dan di sanalah terjadi percekcokan kecil, hanya pertengkaran kecil, tidak fatal lah, karena saya dibakar api cemburu ya, dibakar oleh saudara Mukid, dihasut, diadu domba oleh saudara Mukid, dan akhirnya saya bertanya tentang tanggung jawab saya terhadap Indah Wayu Widiawati itu seperti apa. Saya pertanyakan uang segitu banyak, yang uang kerjasama sama Bu Ida untuk membuat kerjasama bakery dulu itu kemana, terus uang 200 juta yang dipakai untuk nyalon dewan itu pertanggung jawabannya bagaimana, uang 65 juta yang ke Mas Jabir itu dikemanakan, uang yang 25 juta dari Bapak Anom Suyoto itu kemana, terus yang 25 juta dari Bu Endang itu kemana. Dan terakhir saudara Indah Widiawati diduga kuat adalah mengkonspirasi mengambil uang di beberapa bank, konsorsium, arisan, dan kelompok-kelompok itu termasuk dari uang desa, total sekitar 470 juta. Jadi dia sudah diterima jadi PNS, bahwa kabur uang 110 ditambah 470 dan lain sebagainya, kabur dengan oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permadi, dan dugaan kuat uang-uang itu justru dipakai untuk ngeroboh atau membiayai saudara Bambang Permadi dalam rangka untuk naik pangkat. Dan menurut investigasi di lapangan bahwa hubungan gelap ya diselingkuh saudara Indah Wayu Widiawati dengan Bambang Permadi ini sudah cukup lama. Sekira kenal tahun 2003 dan 2005 itu sudah ada tanda-tanda reaktif atau tanda-tanda keseriusan mau menjalin rumah tangga. Bahkan menurut keterangan intelijen saya, Bambang Permadi itu sudah sering bertandang ke Magelang dan mengutarakan niatnya untuk menikahi saudara Indah setelah putus dari saudara Sholihul Hadi. Jadi pada tahun 2008 Pak, puncaknya saudara Indah itu sebenarnya sudah ingin meninggalkan saya setelah kalah dari pencalonan dewan. Tetapi pada 2005-2006 itu saudara Indah Wayu Widiawati mencalonkan adiknya, namanya Puji ya, Puji Rahayu, itu menjadi kepala desa. Tetapi
bitingnya kurang 1 itu juga kita ya nyumbang ya tidak sedikit. Kalau sekira 90 sampai 100 juta juga ada, atau untuk makanannya saja 30 juta kita juga menyediakan. Terus kita juga menyumbang 2 kali mertua nyalon petinggi, Pak. Jadi perjuangan saya kepada saudara Indah Widiawati itu sudah tidak terhitung. Bagi saya ya sudah habis-habisan karena pengorbanan ayah saya, bapak saya di dalam rangka untuk membantu saya untuk menikahkan itu juga ada ngelamar dan juga ragat semua ditanggung dari Pati. Tentunya itu menjadi tanggung jawab bersama. Tetapi setelah saudara Indah Widiawati mendapatkan angin segar dan kesempatan untuk memperjalankan dirinya dan mendapatkan posisi diterima PNS, dia berubah perilaku, kelakuan, dan ingin melepaskan diri dari peraturan itu dan menerobos aturan dan melompat dari aturan dengan cara persekusi-eksekusi dan kabur dari rumah sebagaimana yang kami sampaikan. Ini saksi selama ini yang menjadi teman curhat saya. Ini Pak Farijan juga pernah saya ajak ke Polsek Tambak Romo 4 kali untuk menemani saya, ke Polsek Gabus mungkin 5 kali, tetapi karena ada dorongan normatif atau mungkin ada penolakan dari beberapa pihak tentang laporan saya, untuk ini saya menyampaikan permajaan laporan ini, entah benar atau tidaknya, yang jelas saya menyampaikan hal ini kepada kepolisian dengan harapan kasus ini dibuka lebar-lebar dan siapapun yang terlibat di dalam persekusi, eksekusi, dan penculikan, perampasan yang dilakukan kepada anak dan istri saya, yaitu Indah Widiawati dan Hilda Fitria Ayu Desmayanti, segera terungkap siapa saja otak dan dalangnya, siapa saja yang turut serta melakukan tindakan tersebut, sehingga kami dapat melakukan langkah-langkah yang sepenuhnya dapat di-handle oleh kepolisian, dan tentunya apa yang kami sampaikan ini menjadi perhatian semua pihak, dan saya sampaikan kepada Bapak Kapolri, Bapak Presiden Joko Widodo, bahkan dari Bapak Presiden Yudhoyono, kasus ini terungkap, dan tentunya kami mengharapkan agar supaya baik Saudari Wiwi maupun Bambang Permati dapat mendapatkan sanksi setegas-tegasnya berkaitan dengan hal tersebut. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.